Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pada malam hari ini Allah masih selalu memberikan nikmat kepada kita semua, yang semoga nikmat kita bisa kita jadikan sebagai jembatan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan mengkaji surat Al-Mulk ataupun juz 29, yang mana surat ini terdiri dari 30 ayat, dan surat ini masuk kelompok surat Makkiyah yang diturunkan setelah surat At-Tur. Jadi dinamai dengan nama Al-Mulk itu diambil dari kata Al-Mulk yang terdapat pada ayat yang pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Surat ini artinya adalah kerajaan. Mulk itu artinya kerajaan ataupun kekuasaan. Surat Mulk, dan surat ini juga dinamai surat Tabarak yang artinya Maha Suci. Tabarak juga diambil dari kata pertama ataupun ayat yang pertama di surat ini, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Pada surat Al-Mulk yang terdapat 30 ayat, banyak beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, surat Al-Mulk itu dari ayat 1 sampai ayat 5 itu menerangkan tentang kerajaan Allah meliputi dunia dan akhirat. Jadi ayat 1 sampai ayat 5 yang mau kita kaji pada malam hari ini itu menjelaskan tentang kerajaan Allah yang meliputi dunia dan akhirat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya, tafsirnya, ayat ini menerangkan bahwasanya Allah itu Maha Suci dan yang tidak terhingga rahmatnya. Kalau ada bahasa Maha Suci, itu sudah manusia sudah tidak ada lagi nilainya, sudah tidak ada lagi kelasnya. Pikiran, kecerdasan apapun itu sudah tidak masuk ketika kita menyebut nama Maha Suci. Tabarakalladzi, Maha Suci Zat yang menguasai mulk, kerajaan dunia dan kerajaan akhirat. Oleh karena itu Allah penguasa semua kerajaan, baik di dunia yang fana ini dengan segala macam isinya, kerajaan bentuk apapun itu masuk
di kategori biyadi, dikuasai oleh Allah. Kerajaan akhirat juga sama, Allah yang menguasai. Ini makna daripada tabarakalladzi biyadihil mulk. Kerajaan di dunia, kerajaan di akhirat, semuanya milik Allah, semuanya dari Allah. Bahkan dalam ayat lain Allah menyebutkan terkait dengan kekuasaannya. Dalam surat Al-Maidah ayat 17, walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu baru tabarakalladzi biyadihil mulku. Jadi kalau menguasai, bahkan sering kita baca dalam ayat lain, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah ini maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, pemilik ataupun penguasa. Jadi ketika kita menyebut, karena al-mulk dan tabarok ini adalah amalan kita setiap hari, begitu menyebut tabarok, maha suci, itu pikiran kita teringat bahwasanya ketika maha suci, manusia, kecanggihan dan lain sebagainya yang kita kenal itu tidak akan pernah masuk. Karena Allah penguasa, Allah pembikin, pembentuk, Allah mewujudkan, ini menguasai dunia, mengurusi, menjaga, mengembangkan, menakdirkan, lain. Jadi ketika biyadihi, semuanya itu Allah mewujudkan kita, mengurusi kita, menjaga kita, mengembangkan kita. Ketika tabarakalladzi, semuanya Allah dan selain Allah di. Nah itu yang kita ambil pelajarannya. Jadi semua Allah Allah mengatur takdir, mengurusi jagat raya, mengembangkan tanduran cilik jadi gede, bayi jadi gede. Semuanya yang adalah tabarakalladzi biyadi. Nah ini. Jadi makanya manusia itu hanya bisa berusaha. Karena manusia tidak punya hak Manusia hanya dihidupkan, dilahirkan, diurusi, apa lagi tadi? Dijaga. Nah ini. Jadi semuanya makanya bersyukur kita dapat apa yang kita raih dari Allah, kita meraih sangat banyak. Allah menghidupkan kita, artinya kita dihidupkan, diberi rizki, di semuanya. Paham ini, keyakinan ini menghilangkan sifat takabur. Banyak orang sehat, ingat milik siapa yang menyehatkan? Allah tabarakalladzi. Tapi dia lupa, ternyata saya sehat banyak olahraga, saya sehat banyak minum obat, saya sehat tidak ada turunan sakit. Padahal menyehatkan, menghidupkan, semuanya milik Allah. Makanya sifat takabur, sombong hilang. Ketika ada orang sukses, kaya,
Manusia nggak ada yang bisa semuanya dikayakan, disukseskan, dicantikan, apalagi ya digantengkan, dihitamkan, itu semuanya kita hanya jadi tidak ada maha suci, tidak ada masya Allah, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan sama sekali. Dan Allah biadihi dengan kekuasaannya mewujudkan, bayangkan, mengatur semua takdir ini. Makanya pikiran manusia itu gak ada yang kuat. Segini banyaknya, ditambah lagi bukan hanya manusia yang Allah mengurusinya, mewujudkannya, tapi mulut kerajaan dunia, kerajaan akhirat, semuanya tercatat sebelum lahir. Subhanallah, tabarakallah. Nah, jadi nek wis ngaji ngene gelem maca ora tapi tabaraka, semuanya milik milik Allah. Bahkan kita, karena Allah yang menghidupkan, kita dihidupkan, nggak kuasa menghidupkan diri. Banyak yang bercita-cita, ya toh? Yang bercita-cita, silakan tapi ingat, kamu merencanakan dan memikirkan semua hanya ikhtiar. Wajib memikirkan, merencanakan, memanage, tapi itu bukan Allah. Kita semuanya statusnya karena apa? Wa huwa ala kulli syai'in. Oleh karena itu Allah itu tabarakallah, Allah itu maha suci. Dengan kekuasaannya ada berapa tadi Allah itu? Coba mewujudkan, mengurusi, menjaga, menguasai, mentakdir. Gue mau ibu-ibu mengandung, melahirkan, mengurusi, menyusui, mendidik, gawe mening itu. Kalau ini bicara tabarok, apa tadi? Allah mewujudkan, mengurusi, menakdirkan, menjaga, menguasai. Nah ini karena Allah maha kuasa, memiliki segala macam bentuk kerajaan, sehingga Allah dengan beberapa tadi, maka Allah pun mewajibkan kepada semua yang untuk bisa mengikuti dan taat peraturan-peraturan Allah. Allah wujudkan peraturan-peraturan. Siapa yang melanggar peraturan itu pasti akan silakan. Peraturan yang pertama, peraturan di dunia, sunnatullah. Sunnah itu tingkah laku, sunnah itu kebiasaan. Bahasa kita adalah adat alamiah. Nah, maka sunnatullah, peraturan Allah yang berlaku di alam ini merupakan hukum dan ketentuan Allah. Manusia tidak bisa merubahnya. Jadi yang berlaku di alam semesta ini, baik untuk makhluk maupun benda mati, itu mutlak peraturan dari Allah. Allah yang bikin, Allah yang kuasa. Ini termasuk juga peraturan untuk tumbuh-tumbuhan, benda yang tidak bernyawa, baik di bumi dan segala macam isinya. Di planet masuk kategori peraturan sunnatullah. Ada berapa planet? Matahari, ayo, yang ahli fisika, bareng-bareng atau ngeri ramal. Nah, ada Mars, Jupiter bareng
lain sebagainya, itu memiliki peraturan dari Allah. Siapa yang melanggar, hancur. Matahari berputar dalam aturannya. Bulan berputar dalam ya tempatnya. Semuanya diatur, subhanallah. Inilah makna daripada tabarakalladzi biyadihi. Nah ini, makanya peraturan Allah ini sesuatu yang mati. Contoh, api punya aturan membakar. Air itu diatur oleh Allah mengalir ke tempat yang iya. Itu sunatullah. Ini banyu munggah mesti ora beres. Ya toh? Iku banyu disanyo. Iku banyu diselang dan lain sebagainya. Makanya aturan Allah ataupun sunatullah ini ya Allah yang Nah ini. Makanya kalau api membakar, kok kamu nggak ikut aturan, kamu jerumuskan tangannya, ya kebakar, ciloko. Ini makna aturan Allah yang ada di dunia. Jadi biyadihil mulku ini luar biasa. Kita baru baca tabarakalladzi biyadihil mulku. Terbayang semuanya, ya Allah, ternyata aku koyo ngene. Kowe ora bali iki. Ujare karepmu, semuanya ya toh? Lah iya. Walaupun juga banyak yang niat bali, kita pokoknya biyadihi. Ada aturannya. 8:30 masuk. Ya ini kowe lo maksudnya yang diatur kan. Nah ini makanya dalam rangka memahami tentang kekuasaan Allah, maka Allah membuat aturan baik yang hidup ataupun yang mati, termasuk kita pahami planet-planet yang kita lihat, yang kita pelajari, semuanya tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini makanya siapapun yang tidak mau tunduk dengan peraturan Allah, maka akan hancur. Contohnya apa yang orang tunduk karo aturannya Allah? Wong geni kan aturannya Allah itu sunatullahnya membakar. Lah kok iki orang membakar dolanan sanding banyu, ya mati. Ini contoh kecil. Terus apa nih? Angin. Sunatullahnya apa? Sunatullahnya angin. Nah? Iya, dia sunatullahnya mengisuskan. Angin itu ya berterbangan. Kok berterbangan sih? Menghembus. Terus apa lagi? Aturan Allah yang ada yang kita lihat sunatullahnya. Contoh sunatullah yang namanya petir menurut ilmu alamiah itu kan terjadinya min dan plus, ya toh? Sunatullah itu berjalan dengan alam. Seperti yang disampaikan kemarin, walaupun tempat ibadah masjid nang sawah perjalanannya la ilaha illallah, zikir Allah terus, tapi Allah tetap menjalankan sunatullahnya, ilmu alamnya, bledek teko, ya tetap kesambel, ya toh? Walaupun orang perjalanannya ilallah, ya lepter, tapi walaupun gereja, pura, ayo apa lagi? Wihara, tempat-tempat apa? Diskotik. Tapi dipasang yang namanya anti petir, lap-lap seperti diskonnya, ya tetap tidak akan tersambar karena alamiah sunatullah, hukum Allah. Jadi ketika di dunia aturan itu tidak ada kaitannya dengan yang namanya aturan agama.
Seperti corona pada sekarang ini, ya toh? Corona sekarang ini banyak mereka yang itu makhluk Allah. Siapapun yang terkena sudah dikehendaki, sudah dicatat. Tidak perlu takut. Kalau kita memang sudah takdirnya mati lewat corona, lah ngapain takut? Sehingga dia langsung nyentuh orang-orang. Ini buktikan saja. Kalau sudah kehendaknya, yang mati. Tapi kalau hidup saya tempel-tempel, gak mungkin. Kalau Allah gak menghendaki, tidak bisa sunatullah dunia itu dikaitkan dengan yang namanya ritual kita. Wajib takut hanya kepada Allah, ya toh? Tapi sunatullah itu akan berjalan walaupun dia beriman. Aturannya di dunia memang corona adalah kehebatannya menular lebih cepat, ya pasti dia akan tertular. Makanya aturan Allah sunatullahnya kita ikuti. Wong meriang, mati ya mati, urip ya urip. Nggak perlu kita ikhtiar. Dia nggak berobat, ya mati. Terus diparahin dokter berobat orang. Aku begini gue kalau Gusti Allah. Ya ini, makanya sunatullah itu apa tadi? Sunatullah kebiasaan alamiah kehidupan dunia ini, segala aturannya wajib kita ikuti. Karena itu pun dari Allah. Ini ada cerita nenek-nenek ini ya. Gara-gara corona, banjir umpamanya. Ini nenek-nenek dia ahli ibadah. Banjir udan, pada suka banjir bandang, pada suka. Apa yang tukang nolongi kayak apa? Nolongi banjir BNS apa? Apa? Tim SAR. Bandar di semua itu BNS. Nah, tim SARnya datang nenek, sampean wajib ikut saya. Kamu harus ngungsi. Karena ini banjir besar, pasti kamu akan tenggelam, rumahmu akan roboh. Nanti kamu mati. Saya tidak takut mati. Yang saya takuti hanya Allah. Saya itu sangat cinta kepada Allah. Sehari-hari 70 tahun saya hanya beribadah kepada Allah. Allah berjanji, siapapun yang beribadah pasti ditolong. Saya tidak takut. Allah pasti menolong saya. Oh ya wis, ngono. Bali tim sare. Wis. Orang langsung ditolong. Kayaknya mah dari kelopnya parah nih, jadi Pak Lurah parah nih, misalnya marah nih, nenek, ini panggilan terakhir. Kamu lihat air sudah di balai semua, balai, apa ruang tamu ya, nah sudah di ruang tamu semua. Nenek, apa nggak takut? Lihat suara air sudah sangat dekat sekali. Saya nggak takut mati, mohon maaf saya nggak ikut. Saya hanya takut kepada Allah. Saya yakin banget Allah pasti menolong saya. Janjinya sudah ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Mohon maaf saya nggak ikut. Saya hanya takut kepada Allah. Kalau takdirnya mati, ya wis mati orang apa-apa. Tapi saya yakin nggak akan mati karena Allah akan menolong hambanya yang beriman, yang soleh. Tim saya paling diomongin selama ini sana. Ya wis lah belum wis. Kemudian orang suwi terus banjir serap tenggelam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nenek itu mati. Sunatullah, hukum Allah di dunia itu pasti berjalan dengan alamnya. Setelah nenek itu mati, ketemu malaikat. Malaikat kepriwe Gusti Allah bicara janjinya yang beribadah sing nyembah dengan sungguh-sungguh yakin akan ditolong. Lah kok iso mati kene banjir kok Gusti Allah ora nulungi yo. Malaikat jawab, Gusti Allah wis saking nulungi rika, Mbah. Cuma rika ora gelem lah. Endi Gusti Allah ora teko nyatane mati. Lah rika ditulungi Gusti Allah ora gelem. Bal apa mau? Timsan Pak Lurah teko kae perintahe Gusti Allah. Gusti Allah nulungi rika lewat jembatan manusia. Jadi timsan kae nulungi rika. Ujar kita sampai Pak Lurah.
Memang Gusti Allah perlu ngirikan langsung, memangnya kelasnya di kelompok, baru tempe. Bahasa kasar, oh ternyata hukum Allah, sunatullah itu akan berjalan dengan alamiahnya. Corona super nempel, super menular. Ya wajib kita ikhtiar sunatullahnya, kita hindari. Tawakal Allah, ikhtiarnya wajib, ikhtiar perintah Allah. Tawakal yo perintah Gusti, wajib semuanya. Ojo ngandalke salah siji. Mriyang yakin banget dia ngomong berobat malah. Takdir kabeh ngene Gusti Allah. Aku sing ngaji piye. Yo, corona yang mlebu terus innalillahi. Nah ini makanya Quran memerintahkan ikuti aturan sunatullah, aturan Allah yang ada di bumi. Sakit berobat. Ya seperti itu. Apalagi tadi banjir kita menjauh, jangan bunuh diri. Nah ini aturan Allah yang di dunia. Yang kedua, Allah juga punya aturan di akhirat, yakni terkait dengan agama. Di dunia ini terkait dengan agama, Allah memberikan petunjuk-petunjuk bagi manusia. Siapa yang mengikuti petunjuknya, dia akan selamat. Siapa yang menjauhi petunjuk Allah, dia pun akan sengsara. Nah, jadi dari mulai Nabi Adam diutus oleh Allah sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya Allah berikan yang namanya aturan ataupun agama. Makanya siapa yang mampu mengikuti petunjuk itu, maka janjinya dia akan selamat. Tapi sebaliknya dia yang tidak mengikuti aturan, maka dia akan sengsara. Demikianlah Allah yang berkuasa, yang berapa tadi? Menguasai, menjaga, mengurus, ya menakdirkan dari daerah itu. Kelangsungan wujud alam ini. Jadi undang-undang ketentuan-ketentuan ini wajib kita ikuti agar bisa hidup dengan bahagia, hidup yang bermanfaat. Karena apabila kita melanggarnya, sudah jelas seperti tadi, jangankan aturan sunatullah, agama sudah kita lihat wujud nyata orang-orang yang menyimpang dari aturan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semoga dengan kajian surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku, ini mampu menjadikan kita bisa ikut aturan petunjuk Allah yang sudah disampaikan oleh para nabi-nabinya, agar kita hidup betul-betul bisa sehat, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah ini, jadi ayat yang kedua, apa tulisannya ayat yang kedua? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini allazi khalaqal maut, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, dan hidup, semuanya liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah Maha Aziz, Maha Perkasa. Al-Ghafur, Allah juga Maha Pengampun. Nah, dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah yang memegang kekuasaan kerajaan dunia dan akhirat tadi, serta menguasai segala sesuatu. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Hanya Dia yang menentukan saat kematian seorang makhluk. Makanya tadi kan Allah berarti maut mematikan, hayat menghidupkan. Coba kita bayangkan,
yang semuanya. Kita hidup juga nggak berkuasa apa-apa. Maka apapun yang ada di dalam tubuh kita ini, panca indera kita semuanya, yang itu Allah. Kita melihat, ada yang melihatkan. Mendengar, ada yang karena banyak panca indera yang tidak berfungsi. Ya toh, 1000 dokter kumpul ahli kuping, tapi ternyata alat sing wis larang pol tetep ora keluar lho. Subhanallah. Alhamdulillah dhewek ora nganggo alat malah keberisikan dino-dino. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Jadi kita alladzi khalaqal maut, mati, wal hayata, hidup. Kita lihat orang mati baru terus hidup. Semuanya tujuan Allah untuk menguji kita. Siapa di antara kita nanti ahsanu amalan, amalnya paling baik. Kapan itu pembuktian ayyukum ahsanu amalan? Di akhirat. Kalau di dunia tidak pengaruh. Di dunia ayyukum ahsanu amalan itu tidak pengaruh. Maksudnya bagaimana? Wong sing ahli ibadah, karena ibadah ini bukan untuk dunia, maka tidak ada bedanya. Orang sing ahli ibadah terus wong sing atepol, ya tidak, tetap dunia ikut aturan pertama tadi, sunnatullah. Ahli ibadah terus rezekine akeh, tidak. Terus ahli ibadah, ahli apa itu namanya, sholat, berdoa, puasa, segala hajatnya kabul, tidak. Ibadah salah satu ahsanu amalan. Ini semuanya akan dibuktikan ketika nanti kita sudah masuk di akhirat. Wal hayatal wa khalaqal maut, mati jembatannya. Kita baru akan menemui, menerima, merasakan ayyukum ahsanu amalan. Nah, jadi wong ibadah nang dunya, kenapa nggak ada pengaruhnya dengan dunia? Karena ibaratnya begini. Mulane nek wong sing ngaitke ibadah dengan penghasilan dunia, salah besar. Dia sia-sia. Contohnya begini, aku wis ibadah, aku wis sujud, wis tahajud, wis macam-macam. Iki sing bahas mana apa iki? Sekalian. Nah, alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum. Tujuannya tidak lain, kita hidup untuk mati. Allah ingin tahu siapa yang paling baik amal ibadahnya. Makanya ibadah ini tidak ada kaitannya dengan urusan dunia. Makanya Allah memberikan pelajaran lewat nabinya, niatnya lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi lillahi ta'ala. Semuanya lillah, hanya untuk. Kalau lillah itu apa maksudnya? Lillah itu niatan yang tidak ada harapan dunia kecuali harapan kebahagiaan akhirat. Wong lillah, anggar sholatnya menurut rezeki akeh berarti lil rezeki, ya toh? Nah iya, makanya lillah ini masuk kategori ayyukum ahsanu amala, untuk bisa meraih pahala yang betul-betul sempurna nanti di akhirat. Nah, jadi nggak ada kaitannya rajin ngaji kok rezekinya lancar. Rezeki datang tetap sunatullah, aturan dunia. Hobi bekerja, hobi berdagang, hobi mencari, ya pasti banyak. Walaupun orang tahu ibadah, yo sugih. Wong sunatullah, ya toh? Lah iya. Kalau orang yang beriman dia tahu yang menyugihkan itu Allah. Nah ini
bentuk manfaatnya kita mengaji seperti itu. Tapi tidak boleh kita mengaitkan ahsanu amala itu untuk kehidupan dunia, ahsanu amala itu untuk balasan di akhirat. Contohnya begini, kenapa wong sing padha ibadah kae kok dunyane sebagian akeh sing setitik, bahkan sing akeh cerita para nabi dan rasul itu melarat-melarat, ya apa tidak? Melarat-melarat. Nabi kaya apa tidak? Tidak. Meninggal dunia yang ditinggalkan hanya minyak lampu. Ya toh? Kenapa seorang nabi kok tidak kaya dengan dunianya? Karena ibadah itu untuk akhirat. Contohnya begini. Kan ada orang yang sombong datang. Nang opo kowe dadak mondok barang. Apa nih ijazah sing sah? Dan aku orang ibadah, dan aku orang mondok, nyatanya sehat tugas, keterima PNS, terus gaji yo nyatanya maca Quran yo jarang, jangankan Quran sholat biora, nyatanya yo akeh duite. Kowe melihat silakan lihat mobil-mobil saya silahkan, istri-istri saya silahkan. Saya nggak ibadah, saya nggak sholat. Oh, memang ibadah sholat bukan untuk dunia. Ayyukum ahsanu amala itu bukan untuk dunia, tapi ayyukum ahsanu amala itu nanti untuk akhirat. Makanya orang mukmin itu digambarkan seperti mobil yang berjalan di siang hari, tapi orang mukmin itu awan-awan gawa mobil kok dandani lampu. Ya wong lainnya pada guyu, kowe iki aneh, wong awan-awan kok dandani lampu. Ini orang mukmin yang punya mobil, dia yakin iki ora awan terus. Bar awan mesti sore, bar sore terus nek ora duwe lampu mesti mlakune gremet. Lah wong sing mau kae sing guyu-guyu, wong awan-awan enggak mobil kok dandani lampu, dia orang kafir. Bahasa kasarnya dia meyakini ujaran awan terus. Mulanya orang dia lampu bar peteng dene gedandapan lakune gremet. Ibadah kita ibarat lampu. Maksud apa kowe? Jadi orang yang kaitannya awan-awan ora pengaruh karo lampu, ya toh? Tapi lampu ini kita gunakan untuk waktu malam. Ketika tong-tong dan maghrib gelap, si orang dia lampu, ya wis nyenyek tun, nanti nyenyek tun orang kedadapan, rusak, hancur, musnah, mengenai bahasanya kakek, sengsara, tidak berdaya. Begitu innalillahi, dia tidak punya lampu, dia tidak punya amal, ya wis betulanan malaikat. Nah makanya ayyukum ahsanu amala, ketika kita baca ayyukum ahsanu amala, dadi enenge kehidupan, enenge mati urip tujuane Gusti Allah kepengin deleng sapa sing apik amale. Allah turunkan aturan petunjuk agama. Nah, aturannya wis genah banget kan? Aturannya kuwi. Agama sapa sing apik bakal selamat. Allah tegaskan selamat dunia, selamat Loh, mau jare wong sing ibadah ora ning kaitane karo dunia. Wong iki janjine Allah kok. Allah kasih sunatullah walaupun miskin tapi kan selamat. Daripada sugih ora selamat, mending ndi kowe. Miskin tapi bahagia daripada kaya tidak bahagia. Mending miskin. Miskin dina-dina kumpul karo bojone. Titik-titik puputan, geblok baru puputan. Lu tandanya berarti bahagia banget. Bengi ibadah, awan kerja terus, dunia minimalis, bondo minimalis, bojo yo minimalis, umah minimalis, rezeki ngepres minimalis. Tapi rasa marem, ini yang dimaksud fi dunya hasanah. Lah nek wis sugih banget, subhanallah. Bojone punya mobil loro, ya toh? Sing lanang loro, semuanya sibuk.
Wis ora tau ketemu. Bali sing buang lawang ya pembantu. Tekan Umar Madang sing ngurusi ya pembantu. Arep bar Madang terus ngopi sing gawekna ya pembantu, duwe anak sing ngomong ya pembantu. Wih, arep bahagia kepriwe? Ketemu bojone nembe bali bengi. Pada sibuke, wong dia menunggu toko berapa jumlahnya 70. Dia mengurusi, memanage dan lain sebagainya. Bapaknya nang kantor, didelengna wah. Wong sehat, gede dhuwur, sauki. Nah, ternyata dunia itu hanya sanang nawa. Gur delengane enak bahak, tapi hatinya hancur. Tapi yang gue kaya ngene iki minimalis kabeh, atine marang bahagia. Termasuk corona ini marahi orang bahagia. Kalau yang banyak ODP semua sih. Ya. Orang ada penggawean. Jadi diajarkan lockdown. Lockdown orang metu-metu. Ya orang kuat smackdown Nah, memang corona itu mendidik kita untuk selalu berkeluarga, bermesra-mesra. Coba orang yang corona habis nggak terus, Pak Kiai nggak terus, Pak Ustadz ceramah terus. Wih, sing nang omah mau mending ibune wis dadi pengurus muslimat ora tau ketemu. Nah, tapi dengan lockdown, waduh, orang smackdown. ODP, orang duwe penggawean. Makanya bukan orang dalam pemantauan, tapi subhanallah, corona min junudik. Nah, salah satu dari jundub min junudik. Tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan oleh Allah mendidik kita, yang diturunkan oleh Allah menjadikan kita lebih baik. Siapa yang dengan corona dia lebih baik, cuci tangan, itu perintah Allah toh? Ya, tidak boleh berjabatan tangan, apalagi lain jenis. Perintah Allah menjaga jarak, di rumah saja, openi keluarga, berikan kasih sayang, matur nuwun, terima kasih dan lain sebagainya. Jajal ning corona yo ketemu. Nah, ini jadi semuanya ternyata ada hikmahnya. Ini bapak-bapak alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Makanya mati juga sudah ketentuannya. Allah berfirman, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah yang menghidupkan, mematikan. Oh, delengane wis mriyang gowering, cumwili, nak wahing wis kontal derek. Tapi karena memang menurut dokter wis kayane kowe gelut maning manusia. Tapi khalaqa, Allah menciptakan yang menghendaki, mengatur, mengurusi, menakdirkan. Ya, bilalah orang mati-mati. Tapi sing gede dhuwur bergas, nembe bukan lawang mobil mundur mati. Jadi kalau sudah khalaqa, iki wis gak enek kaitane karo urusan dunia, medis and cemen. Nah, itu gak masuk, ya. Jadi urusan ilmu dunia itu gak masuk karena kematian hanya milik Allah. Sebaliknya kalau Allah sudah menghendaki 1000 dokter keliling di dekat pasien, 1000 ahli saraf, malaikat Israil datang pun tidak ada yang tahu. Allah yang memiliki Nah, ini makanya bahkan Allah berfirman lagi yang terkait dengan kematian, ini milik Allah. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Itu surat An-Nahl ayat 78.
Walaupun kamu lari dari kematian, umpetan, kasarnya ngomong, nang jero kotak besi di mantokan, ya jelas, tetap ajal masuk tidak akan bisa menolongnya. Nah inilah jadi khalaqal maut wal hayat itu semua ayyukum ahsanu amala. Kita harus selalu berusaha menjadikan diri kita ayyukum ahsanu amala untuk bisa meraih perbuatan ataupun ibadah yang betul-betul lillah, yang tidak ada harapan apapun kecuali mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, bisa meraih kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ayat yang selanjutnya, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farjil basara hal tara min futur. Itu ayat berapa? 3 ya. Maksud ayat ini, khalaqa sab'a samawati tibaqa, Allah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Mataro fi khalqir rahman, mataro ora bakal weruh sapa sira fi khalqir rahman, dalam ciptaan Allah, min tafawut. Apa tafawut? Yang tidak seimbang. Semuanya seimbang. Kalau tidak percaya, farji'il basar, kembalikanlah pandanganmu, hal taro min futur, apakah kau melihat ciptaan Allah ada yang futur? Apa itu futur? Futur itu artinya adalah kurang, cacat. Jadi Allah tidak pernah memiliki ciptaannya atau menciptakan sesuatu itu kurang, tidak seimbang, cacat. Farji'il basar, silahkan kamu lihat mataro fi khalqir rahman, tentang ciptaan Rahman, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini, ayat yang ketiga surat Al-Mulk, Allah menerangkan bahwa Dialah yang menciptakan seluruh langit secara bertingkat di alam semesta. Nah, jadi mau bahas tentang planet-planet, ini Gusti Allah menggawe langit 7 sab'a samawat, 7 langit yang berlapis. Jadi yang dimaksud lapis, tiap-tiap benda alam itu seakan-akan terapung kokoh di tengah jagat raya, tanpa ada tiang yang menyangga dan tanpa ada tali temali yang mengikatnya. Kamu bayangkan, eneng langit dan kita yakin, tapi kita lihat tidak ada tiangnya. Subhanallah. Ini sebuah yang namanya kebesarannya Gusti Allah. Di tiap-tiap langit itu memiliki ruangan tersendiri. Makanya tiap-tiap planet berjalan mengikuti garis edarannya sendiri. Ada yang meyakini benda ataupun planet yang ada itu menjadikan saf-saf, batas-batas tingkatan-tingkatan langit. Itu menurut ilmu manusia. Tapi kalau kita lihat di sini dalam ayat surat Al-Luqman, khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawnaha wa alqa fil ard rawasi'an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabar wa anzalna minas sama'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dalam ayat lain Allah ciptakan langit yang tanpa cagak. Kamu melihatnya
Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar ia, maksudnya bumi, tidak menggoyangkan dirimu. Subhanallah. Jadi gunung kae gaweane Gusti Allah. Tujuannya apa jare Gusti Allah nang surat Luqman? Gunung-gunung kae digawe nggo ngantepke bumi men ora goyang. Gunung megang, mau megang gunung, ini sembarangan. Nah, tarona wal tofil ardi wasi antamida bikum, menjadikan gunung-gunung itu bertujuan untuk apa tadi? Mengapa mau menantep, kowe ora tergoyangkan dengan yang namanya goyangan bumi. Nah, yang selanjutnya wabasa fiha min kulli dabbah. Subhanallah. Gusti Allah memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Ini menjadikan nikmat bagi manusia, memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk yang bergerak dan bernyawa. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa'ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dan Allah turunkan air hujan dari langit untuk menumbuhkan segala macam bentuk tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi semua benda langit beserta bintang-bintang yang terdapat di dalamnya tunduk dan patuh mengikuti ketentuan. Ini menerangkan tentang samawating tibaqo, tapi diawali dari yang namanya yang dilangiti. Apa yang dilangiti? Menerangkan tentang bumi, karena wong kuwi ngerti eneng langit mesti anu nang bumi. Nah, di surat Al-Mulk ayat yang ketiga. Jadi tabaraka, Maha Suci Allah yang sangat kuasa menciptakan langit tanpa tiang. Yang kamu lihat gunung-gunung yang ada di bumi sebagai penguat daripada bumi agar kamu bisa terselamatkan. Dan Allah menjadikan bumi segala jenis bentuk hayawan dikembangbiakan dan menumbuhkan segala macam bentuk jenis tumbuh-tumbuhan. Allah turunkan hujan darinya sehingga bisa dijadikan kemanfaatan bagi seluruh manusia. Ini jadi kembali lagi tabarakallah, subhanallah. Orang ketang binatang, orang ketang tumbuh-tumbuhan yang kita lihat semuanya itu pun atas tujuan Allah untuk manusia. Makanya eneng bebek, eneng apa, tapi biasanya harus dengan bebek yang berarti kelalen. Nah, bebek kubi sing mengadakan, sing menjadikan Allah bertujuan untuk manusia. Nah, ini kesempurnaan yang luar biasa. Nah, baru kita bahas lagi. Nah, ini mau kan bahas langit, tapi sebelumnya langit bahas bumi, karena kowe ndeleng nang langit orang yang cagake kok iso ngadeg. Nah, makanya enenge bumi kuwi tujuannya tidak lain kita manfaatkan. Allah berikan kemanfaatan untuk kita. Nah, kalau kita lihat tafsir lagi dalam surat Ar-Ra'd, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawna summa stawa 'alal 'arsy wa sakhkhara as-samsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassirul ayat la'alakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Artinya ngene. Mau bahas ayat nomor berapa mau? Nah,
yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di aras. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukannya. Wen deleng jajal matahari karo bulan kae nanging sor langit apa nang gulu langit? Lah iya. Wen deleng kae nanging sor langit apa nang gulu langit? Nang poros. Nanging sor langit. Yudabbirul amro yufassirul ayat la'alakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya. Dewek deleng matahari mutere karo bulan kan beda, ya toh? Bar deleng kuwi sing dikarepe Gusti Allah kowe men kelingan bakal iso ketemu sing gawe matahari sing muterke bulan. Nah ini jadi orang biasanya caca sekolah tadabbur alam tapi kalian karungi padahal kita sudah diperintah ikra bismiro silakan baca dan bacalah tapi dengan tujuan bismirobbi agar lesanmu setelah membaca bisa menyebut Tuhanmu. Subhanallah, Gusti Allah. Baca kan orang kudu ngene. Baca itu bisa dengan apa? Hati. Orang kudu karo mata tok. Makanya ketika datang Iqra ana laisa biqari'in jaringan Nabi. Iqra baca. Ana laisa biqari'in. Aku rasa baca dohiriahnya. Tapi kalau dikembangkan membaca bukan berarti dengan mata tok. Contoh, tadi malam saya punya tamu. Tamunya ngeri-ngeri. Kalau saya baca, dia ahli kelahi. Tamu kok dibaca? Ya orang mungkin. Nah makanya membaca itu masuk dalam kategori mempelajari. Komar, ngerti komar orang? Bulan, matahari, subhanallah. Semuanya diadakan untuk kemanfaatan manusia. Makanya Allah menghendaki terakhir di surat Ar-Ra'd tadi ayat 2, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Ngerti tuqinun enggak? Agar kamu itu dengan pelajaran-pelajaran tentang apapun yang ada di langit sana Allah ciptakan agar kamu la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, agar kamu nanti mampu bertemu dengan Allah yakin dengan seyakin-yakinnya. Tuqinun itu keyakinan sing ora eneng keraguan-keraguannya. Hak cara takwa ke hak kotu-koti yakin banget. Gusti Allah wis janji ya subhanallah langit semua gedene bumi kabel diatur kayak orang mlaku karo dhewe. Ini aturannya dan semuanya Allah wujudkan kemanfaatan. Kalau kita belajar di ilmu apa tentang perlangitan namanya ilmu apa? Astronomi. Nujum, ya itu ilmu kita. Sing anu lho, sing antropologi. Sing bener wis. Ilmu apa? Astronom berarti bener mau. Kita pelajari matahari cahayanya pun memiliki 1000 kemanfaatan, ya apa tidak? Sampai
senam kepengen sehat, iki di atas jam 10. Itu sinar mataharinya mengandung aja bisa kotor, mengandung vitamin D. Di bawah itu bahkan di pagi hari akan menjadi racun. Tuh, manfaatannya itu sing aping go tumbuh-tumbuhan jam sekiannya. Subhanallah. Wah, tapi ora tau mikir dengan kono kuwi itu. Wis panas banget. Gur mikir-mikir kok. Kowe ngomong. Makanya lewat ngaji seperti ini, ya Allah, subhanallah, tabarakallah. Nah, gimana judulnya kan tabarok toh? Maha suci Allah. Allah kosa bahasa mawati tibako. Nah, nembahas tibako berlapis-lapis yo. Mesti buktikan nang kajian Nabi toh. Langit pertama, langit kedua, langit ke berapa? Langit ke 7. Nah, kita semuanya menambah yakin karena tujuannya kita mempelajari, punya ilmu banyak, kita meyakini akan bertemu dengan Allah biliqa'i rabbikum tuqinun. Tuqinun. Sangat yakin kan? Itu ayat yang ke 3 tadi. Masih dalam suasana khalaqas as-samawati tibaqo mata fi khalqir rahmani min tafawut. Silakan kamu lihat ciptaan Allah, mana ciptaan Allah yang kurang sempurna, mana yang tidak seimbang. Kamu lihat matahari jodohnya bulan, semuanya seimbang, berjodoh-jodoh, semuanya sempurna. Bahkan sering pertanyaan anak-anak, Gusti Allah gawe lemut sih kok apa ya tujuannya ya? Ujar umurnya khotib toh iki. Likuli syai'in hikmatun. Segala sesuatu yang Allah ciptakan itu memiliki 1000 hikmah. Jadi sama sih bener jawab, kenapa Gusti Allah gak nyamuk? Gue nggak nolongin wong sing usaha obat nyamuk. Semuanya sempurna sampai seandainya kita teliti pikirannya dewek sing ora tekan habis entek di jalan. Ini terbukti sampai Allah kuatkan. Ayat yang ketiga kan Allah menjelaskan Allah ciptakan langit 7. Baru terus mataro fi khalqir rahmani min tafawut. Silakan kamu lihat ciptaan Allah mana yang tidak seimbang, mana yang kurang, ya toh? Ayatnya mau loh sampai dicipta kita bahas bumi dan seisinya dan lain sebagainya. Nah, baru terus ayat yang pertama. Ayat yang selanjutnya keempat. Ini dulu mending rampung ini. Japir-rapin kalau wajah. Nah, summarjil basar karratain yang qaliba ilaikal basar wa huwa hasir. Ayat yang berapa? Sumarji'il basaro. Kalau kamu masih ragu dengan ciptaan Allah, wis iki irji'il basaro. Kembalikan pandanganmu. Ulangi meneh, dipelajari meneh. Di ikro, dibaca lagi. Farji'il basaro. Ulangi pandanganmu sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan maksudnya pandanganmu dalam keadaan letih, garis miring, kowe kok kon neliti ciptane Allah, goleti kurange, lemes dewek. Hasil itu artinya apa? Lemes, payah. Jadi kowe goleti di sing ora sempurna. Wis ciptaan Allah sing ora sempurna sing tidak ada. Semuanya sempurna. Kalau tidak percaya kata Allah, Gusti Allah nawani direk sumarjil basar karota ini yang qalib. Yang qalib itu artinya itu kualik, itu kerungkep. Kembali lagi berulang-ulang kali.
ilaikal basaru khosyian, tapi tetap akhirnya pasti wah hasir, pikiranmu lemes dewe. Coba kamu, mana ciptaan Allah yang tidak sempurna? Mana ciptaan Allah yang kurang? Mana ciptaan Allah yang cacat? Mana ciptaan Allah yang tidak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing? Kebutuhannya masing-masing. Iwak kok isan ndok. Boleh hubungan ini kepriwe jejak. Subhanallah, kita pikir teliti akuarium dipoto cepat. Paham ini ya. Temu. Subhanallah. Pokoknya kuat ya. Semua ciptaan Allah. Subhanallah. Wong gemblung ben duwe bojor. Apa mending wong waras, wong cacat ben duwe bojor. Tubuh tercipta memiliki kebutuhannya masing-masing. Mata butuh tidur. Semuanya memerlukan kebutuhannya masing-masing. Tubuh, pokoknya farjil basaro. Fadhil basaro karena ini yang oleh subhanallah, kita di situ akan baru sadar ya Allah maha sempurna. Semut kita kan tiru semut ketemu mesti salaman, orang kalau salaman mesti balik salaman. Nah semut sempurna ya toh, kita ditiru semut. Tiru dalam hal apa semut? Ya sama si pintar, itu makhluk Allah, kita pelajari semut. Manusia disuruh tiru semut. Tiru dalam hal apa? Gotong royong masuk, gotong walang ya. Nanti terbayang gotong walang bareng-bareng gede kuat. Terus apa nih? Rukun, kompak. Ada yang belum terjawab, kamu tiru semut. Karena semut itu contoh bagi kita dalam hal mau disebut kompak, gotong royong, bersatu. Nah, iya, semangat mengejar cita-cita, semangat mengejar cinta, semangat meraih cita-cita, tidak pernah loyo, manjada wajaga. Itu semut. Silakan kamu buktikan. Semut lagi punya niatan lagi ngejar wedonan apa itu? Sobi waktu si gede karena semut jepret. Semut pasti dia berpikir. Orang mungkin semut, wah ya wis balik. Semutnya mundur, aku mundur, nggak bisa. Semut tetap Sugiwanto dia akan berpikir lewat tangan. Koreso balik mending lewat kiri. Terus dia akan selalu berusaha sampai berhasil tujuannya. Kalau harus dipenek, dipenek. Ayo Pak, ayo saya penek. Kalau harus dipanjat, semut itu pun akan memanjatnya. Subhanallah. Semut contoh bagi kita untuk meraih. Nah, ini aja guru. Terus cita-citanya apa pondok? Ya masing-masing punya cita-cita. Nunggu di antem gudik gulune. Apa dibalik? Memfonis dirinya. Padahal pondok itu seperti tabaroka lagi biar ilmu. Ya iya, berkuasa. Semuanya yang itu pondok, kamu di yang sering santrinya mengizinkan diri sendiri. Pindah silaturahmi kali-kali kula Bali. Tonggo ukutan. Terus itu kowe statusnya diizinkan. Mula kowe sering merampas hak itu milik pondok. Digawani dewek mengizinkan diri. Menelansakan diri. Ya nggak boleh, makanya tirulah
jangan pernah putus. Masa kamu atur dirimu sendiri? Ya toh? Yang sering santri sekarang kayak gitu, mengatur diri sendiri. Kamu itu diatur. Itu milik pondok. Kamu statusnya disingkirkan. Ya toh? Dipulangkan. Terus apa lagi iya. Mone milik pondok aja dirampas. Dina-dina gawani mo. Yo abae sedane balik. Ya udah diizinkan. Ya udah didoakan. Nah ini jadi kembali lagi status kita hanya punya jangan pernah memakai kalau kepengin disegani, kalau kepengin iya dimuliakan. Nah terakhir ayat terakhir menerangkan tentang apa tadi? Kekuasaan Allah di dunia akhirat. Terakhir ditutup dengan ayat walaqad zayyana as-samaa bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Ayat yang kelima ini laqad zayyana as-samaa dunya bimasabiha. Sungguh telah aku hiasi langit-langit dunia. Langit-langit dunia ini langit pertama maksudnya sing derek peru yang terlihat bimasabiha dengan bintang-bintang, dengan matahari, dengan planet. Masabiha isinya banyak. Yang semuanya aku jadikan kata Allah sebagai rujuman lisayatin. Bintang-bintang kayak selain menjadi penghias, Allah jadikan sebagai rujuman pelempar sayatin. Jadi setan kuwi ceritane saurunge lair Kanjeng Nabi Muhammad iki sering ngrungokke ngintip yang namanya suara, obrolan, ucapan, dialog makhluk-makhluk langit. Itu ada ceritanya sendiri kan ya. Ceritanya Barseso tahu kelemahannya. Dia seorang ahli ibadah, santrinya saja 600.000 yang sunnah fil hawa. Dalam cerita ini santrinya tok 600.000 itu melakukan nang awang-awang bisa mabur. Gue santrinya urung dia ini orang mesti. Nah, wong langit malaikat ngobrol gumun malaikat sijine. Karena yang malaikat sih gumunan banget. Terus, baru saya sojane contohan hebatnya luar biasa ahli ibadah, santri ini usuk-usuk macam-macam lah. Malaikat sijine, iya tapi kayak kelemahannya bersiji. Homer, nanti neng kena Homer ala wis ajur kabeh. Nah ini di suaranya dirungokkan yang setan. Langsung mudun setan boleh teknis cara loh. Kebecaran yang baru sesuai kisah kena Homer. Wah, setannya jelma jadi orang yang ahli taubat. Pak masjid orang tau metu. Setannya jelma jadi kiai, syekh, gogel, syekh yang Riko, wis. Bangsa esok kiai ini kan yang gumun. Sampai yang pundi, yang Riko. Kepriyo ceritane, kok deleng kowe kenal-kenalane aku ibadah ora tau mandeg awan bengi. Aku kan dosane akeh banget. Oh jadi tiru lah. Kowe kan wis dadi kiai. Bahasa setan lah, pinter lah. Istilah bakul ketru. Rumus. Nah bar kuwi temenan. Bar sesuk wiridane sampe banget setan langsung rampung-rampung. Nah, suatu saat, suatu hari bar sesuk kiai niku ngedeki takon. Kowe dosane apa sih? Kok iso ora tobat ora ngandel malas, nek dosaku nek dipikiran ora iso dipikir suami akeh.
aku kepengen kayak kowe lho jare bar sesuk. Bisa kusuk nang masjid sedina ora metu blas. Ora iso kowe. Nek aku isa karena dosa aku akeh. Kowe kan ora ndek dosa mulane ora isa. Kowe paling ibadah biasa bae. Nah, temenan. Nek kowe kepengen kaya aku, ya ora isa ora ndek dosa akeh. Nek kepengen kaya aku kowe kudu ndek dosa. Kowe ku ya, iya wis pada suatu hari lain terus apa? Dosamu apa sih? Dosa aku gak banget dosa diceritakan. Bola balik diulang-ulang seperti itu. Nah, terakhir terus nah gue kepengen kayak aku, gue kudu duwe dosa sing akeh. Tapi kan orang mungkin kiai ya jejel lah gue. Jejel Homer. Gue kan dosanya sepele lah. Mau Homer tuh dewek gue, dosanya gede kan nyolong. Dewek Homer. Boleh lah nang warung. Kok bisa merasakan kayaknya begitu dosa mesti rasanya main ibadah terus. Nah, ternyata setan itu sudah mencuri omongan langit. Kalau kelemahannya yang namanya Homer. Dene gur jejel kok seteguk tapi wong wis kelemahane. Dene metu mengjobo nang warung menang. Dia jejel Homer baru terus mabok. Wong wedon bakule Homer diperkosa. Baru gue terus ciliknya buat anaknya sih, buat dibawa lapor langsung dibunuh. Baru gue terus yang berhala harus dikuasai setan langsung disembah. Pas gue ngijroi terus teko. Innalillahi 1000 tahun bahasanya toh. Tapi ternyata ini contoh. Jadi aslinya orangnya kudunya orang diceritakan nang kene tapi jalanannya kan belum masuk. Ketika itu belum lahir Kanjeng Nabi, begitu lahir Kanjeng Nabi, rujuman lisayatin dijadikan sebagai pelempar setan. Setan sekarang ngintip atom bintang-bintang itu, mulanya kan sering dari warukan ya. Nah, kan jenenge meteor kan. Nah, kene rujuman lisayatin. Jadi ngesuk maca Qur'ane kowe kelingan. Walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Iki bahasa setane dilempar. Selain bintang, matahari, bulan sebagai penghias langit, zayyana sama fungsinya adalah pelempar setan. Bahkan dalam pendapat ulama yang lain, Allah ciptakan penghias, Allah ciptakan pelempar, dan Allah jadikan sebagai tanda bagi orang-orang yang mengerti. Ahli nujum, ahli perbintangan, iki ngerti bintang iki. Berarti kita kok waktu sing dan lain sebagainya. Jadi Allah ciptakan bintang-bintang di sana. Di sini digambarkan sebagai masobi, penghias. Ya namanya penghias ya pasti seperti rumah banyak dihiasi. Jadi Gusti Allah boleh gambarke masobi, bintang-bintang menjadi penghias. Itu digambarkan sebagai rumah masobi, penghias. Kenapa penghias ada di rumah? Karena penghias itu menjadi pandangan yang menyejukkan. Lantainya bumi, payone langit, lampune matahari. Rumah tempat berteduh, maka ada malam, ya toh? Penghiasnya itu matahari ini mlebu dadi bengi, kon go turu, go istirahat. Metu mening matahari ini go kerja, go olahraga. Sinarnya mengandung apa tadi? Mengandung vitamin D. Subhanallah. Bar kuwi bengi kon go turu. Bengi turu. Iya. Sholat turu karena rumah itu tempat apa rumah? Berlindung. Berteduh. Keduburan bersemayam. Wis nanti kita kowe. Iya. Makanya inilah kebesaran Allah. Wa
ja'alna rujuman lisyayatin. Nah, terakhir wa a'tadna lahum adzabas, dan saya siapkan untuk setan-setan itu adzabas sa'ir, siksaan neraka. Sa'ir artinya apa? Yang menyala-nyala. Nah, ini jadi itu tadi tentang makna dan maksud sebagian pendapat ulama tentang tafsir surat Al-Mulk ayat pertama sampai ayat kelima tentang kerajaan Allah meliputi dunia dan akhirat. Semoga bisa dipahami dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita berdoa semoga bisa mengkaji kelanjutan ayatnya. Allah berikan pemahaman, Allah berikan hidayah sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.